dengan Allah ini tak sulit-sulit, asal mau saja berubah. Insya Allah, Allah lebih besar ampunannya dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Solat yang berpuluh tahun tak dilakukan, bapak yang tak pernah ke masjid, yang tak pernah puasa Ramadan, yang tak pernah berinfak sedekah, kesalahan-kesalahan ini kepada Allah bisa dilakukan dengan yang pertama, mandi taubat dulu bapak ibu, karena an-nadam penyesalan sudah muncul dari 1 Muharram kemarin. Masuk ke dalam kamar mandi, kemudian baca doa, sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala, dalam hati berniat wajib supaya sah mandi taubatnya. Apa bapak ibu yang dibaca saat mengambil air yang pertama? Air pertama tadi bacaannya rahmatullah. Air yang kedua bacaannya afwallah. Air yang ketiga bacaannya saqahum rabbuhum syaraban tahura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja ke Sumatera Barat, dia foto selfie di Bukit Tinggi. Salam pertama itu masih kurang bersemangat, coba kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ada yang janggal sebelah sana jawab salamnya. Tidak ikhlas dia nampaknya. Aku kata dia. Itu jawaban-jawaban kita itu. Kali kedua bermasyuri lagi yang berangkat ke Sumatera Barat, tapi dia tidak singgah di Bukit Tinggi. Salam kedua itu pun masih nampak kurang bersemangat. Coba kita gas dulu sekali lagi. Mana tahu lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil balighil hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban duha wa rasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Mohon semua keluargaku aminkan doa terbaik kita malam ini. Allahumma faqihna fiddin. Kurang semangat. Allahumma faqihna fiddin. Wa 'allimna at-ta'wil. Wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil. Yang sangat kita hormati, kita muliakan serta kita doakan kepada Allah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, Bapak PPD, mungkin berhadir malam hari ini juga Bapak RW, RT dan seluruh segenap pengurus Masjid Al-Huda, wabil khusus kepada ketua dan imam Masjid Al-Huda yang semakin hari semakin membuat terobosan-terobosan bagus. Mudah-mudahan niat baik ini senantiasa diberi Allah kemudahan dan keberkahan, menjadi syiar Islam, kebanggaan besok kepada anak cucu kita 20-30 tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat takzim kepada para bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, manajer dakwah, sahabat dakwah, Bang Adi, semua yang hadir malam hari ini tak bisa disebut satu persatu. Doa Ustaz kepada Allah kebersamaan ini semoga berlanjut, besok kita reuni kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita hormati serta kita banggakan, kita cintai anak-anak kita yang berhadir malam hari ini. Biarpun mereka sebenarnya kalau ditanya
Tidak peduli mereka malam ini mau acara apapun, yang penting ada makanan, titik, selesai. Coba kalau Bapak Ibu tidak yakin, anak-anak ustadz yang sebelah kiri, ustadz yang laki-laki, kita kira-kira kegiatan mau ngapain kita malam ini? Tengoklah Bapak Ibu, mana tahu ya. Yang penting ada snack, makan, Pak Ustadz, selesai. Mengenai Ustadz mau ceramah atau tidak, urusan Ustadz lain itu kata dia. Yang penting cair, makan itu saja sekarang nih. Anak-anak Ustadz yang baju-baju hitam itu bukan yang KKN, yang anak-anak remaja Ustadz. Ngapain kita malam ini anak-anakku? Tablik apa? Dalam rangka apa ini sekarang? Satu ayam. Kalau tahu kalian malam ini 1 Muharram, udah pasti salah kalian itu. Karena malam ini sudah pindah lagi tanggal berapa ini Muharram? Udah masuk tanggal 4, cuman momennya menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah. Kadang di tempat lain pas Ustadz mengawali tausiah ditanya, anak-anak Ustadz, malam ini kita acara peringatan apa? Ditanya di bulan Rabiul Awal, dijawabnya di bulan Rajab. Kan kacau tuh Bapak Ibu. Berarti memang nggak tahu dia momen acara itu. Izin maaf, kadang panitia pun entah salah sebut, entah memang tak paham, tak tahu juga kita. Kadang acara di spanduk jelas memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kata sambutan, mohon nanti Ustaz menyampaikan tentang masalah di bulan Rajab ini. Ini peringatan maulid atau sudah nih? Saya pun bingung kadang-kadang Bapak Ibu. Maka ini harus ditanya ke anak-anak. Tahu dia malam ini Muharram, itu sudah bertanda bisa kita tanamkan sejarah ke hati dan pikiran mereka. Menjadi anak-anak soleh kalian besok, penerus agama ini. Mudah-mudahan lebih hebat kalian besok ketimbang kami malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam bangga, salam kompak. Kita juga pernah menjadi mahasiswa. Saya cukup kagum malam hari ini kepada anak-anak kita, remaja-remaji kita dari kampus UIN Suskaryau yang hari ini mereka sedang kuliah kerja nyata di kampung halaman tercinta ini. Yang pertama, ucapan ribuan terima kasih atas kesediaan kalian memberi warna di kampung ini. Yang jelas kami cukup bangga. Saya melihat tadi mulai dari protokol mantap, bagus, nampak bibit-bibitnya, karena kalian besok akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Baca Qurannya tadi rasa-rasanya macam kita di Islamic Center. Mantap, luar biasa. Orang mana abang? Orang sini. Orang sini yang rupanya. Kok gak pernah kita jumpa? Di mana orang tinggal? Gimana? Jalan Belibis sini. Oh betul. Semester berapa sekarang abang? Kelas BSN. Belum lagi kuliah. Kok gak pernah kita jumpa? Tanya dulu bagus-bagus nih, abang sholat subuh di mana? Jangan abang bilang di rumah. Kalau di rumah abang sholat subuh malam ini Ustaz kasih kau kena second satu. Anak sesore ini suara mantap luar biasa. Rajinlah adinda ke masjid, menjadi contoh teladan sama adik-adikmu. Besok kau tunjukkan kebaikan, maka besok naik pahala untuk engkau insyaallah. Pantaslah beda seragamnya. Kupikir kau tadi KKN juga. Yang paling membanggakan bagi kita selain baca Quran, selain membawa acara, yang salut saya tadi Bapak Ibu Ketua Umum KKN tadi. Mana abang ganteng tadi? Yang ini ya? Kecilnya tapi ganteng, ya kan? Alhamdulillah. Orang mana Bang? Bang Kinang. Di mana di Bang Kinang? Tanjung Rambutan. Itu dekat Madinah, betul? Oh jauh, Mas Wakina. Saya orang Medan tuh, tidak paham kan daerah sana. Tapi waktu itu cukup membanggakan saya. Teringat saya waktu kuliah dulu, pegang mikrofon pun bertahan luar biasa. Jangankan tata bahasa yang bagus itu tadi, maka luar biasa penyampaian 1, 2, 3 ditutup selesai dia bagus komunikasinya. Apa jurusannya?
ilmu komunikasi. Wajarlah Bapak Ibu, memang itu jurusannya, ilmu komunikasi. Pantaslah mantap. Kalau Ustaz SKM, sarjana kesehatan masyarakat, pantaslah kacau walau kayak gini. Sudah sarjana kesehatan masyarakat, suruh pula baca kitab peringatan 1 Muharram, makin kacau dan Bapak Ibu tengoklah. Tapi kita pastikan kekacauan ini bisa direkam, ada yang bisa dibawa pulang nanti, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kabar malam hari ini semua? Sehat-sehatnya? Ibu yang di belakang masih bernapas? Masih. Ini cuaca sejuk, AC-nya mantap. Jangan sampai ditahan napas, keluarkan saja. Nanti kalau tak tahan oksigen, kita buka pintu 1 supaya pergantian ada. Ustaz pastikan ini sekarang 9:10. Nanti ada lagi bagi-bagi hadiah. Ustaz berceramah paling lama 9:45. Selesai 9:45, nanti apakah teknisnya doa dulu baru bagi hadiah, atau nanti bagi hadiah baru doa? Saya ikut arahan dari panitia saja. Yang malam hari ini saya ambil waktu sekitar 45 menit kurang lebih dari sekarang. 9:11 di jam saya, di jam Bapak Ibu saya tidak tahu. Kita pakai jam masjid saja. 21:11. Nanti 21:45 selesai Ustaz bertausiah. Berapa yang mau Ustaz sampaikan malam ini? Ada 4 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selesai 4 perkara ini, selesailah nanti tausiah ini, kita bawa pulang dan kita amalkan. Dan kalau ada nanti makanan susulan, kita makan bersama-sama. Kalau ada, kalau tak ada pun tak apa-apa. Ada Bapak tidak makan malam? Enggak ada lagi. Ini aja lah ya kan. Nah ini udah mantap kali ini. Aku udah 2 bungkus sama aku loh Bapak Ibu. Makanya tidak ada lagi segan-segan saya. Al-Huda ini macam keluarga saya ini. Maka saya tanya abang tadi, nggak ada izin-izin lagi bang, boleh makan. Makan aja loh Ustaz katanya. Tugaslah 2 sama saya. Bapak 1, aku 2 tadi. Makan aja Pak sambil-sambil tausiah kita. Bapak Ibu kita mulai. Apa barometer dari penyampaian ayah kita tadi? Dari sekian tahun berganti tahun, yang 3 hal ini selalu diucapkan, baik dari ustaz, baik dari para alim, para ulama, bahkan sampai ke pemerintahan selalu mengucapkan 3 hal ini. Asal sudah masuk pergantian tahun baik Hijriah atau Masehi, tidak lupa mereka menyampaikan di Bapak Ibu. Yang pertama, kalau orangnya lebih bagus hari ini ketimbang hari semalam, maka dia menjadi orang. Oh, tidak sampai ke sini informasinya ya. Kalau orang lebih bagus hari ini ketimbang hari kemarin, maka dia disebut orang. Tidak satu pendapat kita nampaknya. Ibu-ibu lain pendapatnya. Bapak jangan jawab, ibu dulu. Kalau lebih baik kita hari ini dibanding hari kemarin, hari semalam, kita menjadi orang apa namanya, ibu-ibu? Di sini beruntung, sini beruntung, mantap. Kalau sama hari ini dengan hari semalam, hari kemarin, itu orang apa namanya? Rugi. Kalau lebih buruk hari ini ketimbang hari semalam, hari kemarin, apa orangnya? Hah? Ada yang menyebut celaka, ada yang menyebut dengan mal'un, terlaknat Bapak Ibu. Yang mau kita kaji ini kutipan dari kalimat ayahanda, harus lebih baik tahun ini dibanding dengan tahun semalam. Harus lebih bagus hari ini dibanding dengan hari semalam. Pertanyaannya, apa Bapak Ibu barometer? Tahu Bapak Ibu barometer? Agak-agak kurang bayaran Pak. Kutanya dulu ibu-ibu nih, apa arti barometer ibu-ibu? Alat ukur. Mantap juga kalian di nampaknya. Mahasiswa yang jawab atau ibu-ibu yang anak gadis tahun 80-an? Anak gadis tahun 80-an tahu dia barometer Bapak Ibu. Apa barometer? Apa ukuran?
apa alat ukur yang dibuat supaya menentukan orang itu lebih baik dia hari ini dibanding hari kemarin, lebih baik tahun ini dibanding dengan tahun kemarin, lebih baik bulan-bulan ini dibanding bulan-bulan kemarin. Adakah Pak Ustaz alat ukurnya? Itulah yang mau kita kaji Bapak Ibu malam hari ini, supaya kita paham aku sudah berubah ya Allah menjadi lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau nanti tak ada ukuran ini, barometer ini, maka semua orang tidak akan pernah dikatakan buruk, tak pernah dikatakan jelek, tak mau dikatakan merugi, tak mau dikatakan celaka terlaknat. Pasti semua kita mengata, apakah Bapak Ibu orang baik? Maka kita akan menjawab, saya ini orang baik Pak Ustaz. Pengakuan itulah yang mau kita kaji malam hari ini. Asal ada sama Bapak Ibu satu dari yang 4 ini, mudah-mudahan berhasillah hijrah kita insya Allah. Kata ulama yang pertama, siapa yang ingin dia disebut dengan orang yang soleh ataupun memperbaiki diri dibanding dengan hari-hari yang lalu, cirinya nomor 1 adalah al-mabadiru bit-taubah. Dia menyegerakan untuk bertaubat kepada Allah. Pertanyaan sama ibu-ibu, apakah di tanggal 1 Muharram semalam adakah ibu-ibu yang mandi taubat atau tidak? Bapak-bapak, ada nggak yang mandi taubat tadi sebelum berangkat peringatan 1 Muharram, menyambut Muharram tahun baru Islam ini? Ada mandi taubat tadi? Sebahagian sudah, sebahagian belum. Masalah taubat ini kita ambil dasarnya. Kenapa Pak Ustadz kita harus mesti taubat? Karena Bapak Ibu, semua orang yang berada di dalam masjid ini, satu pun tak akan ada yang berani angkat tangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir ini yang tak punya dosa? Tunjuk tangan. Tunjuklah tangan, hadiahnya nanti ada itu. Mana dia? Hah? Tidak ada. Ibu sepakat ada dosa? Mana lebih banyak dosa ibu kepada Allah atau kepada manusia? Hah? Sama Allah atau sama manusia? Sama Allah nampak-nampaknya Pak Ustaz. Itulah dia kan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih, kosong, suci, macam kertas yang tak ada coretan sedikit pun. Fa'abawahu, kalimat abawahu itu ada orang mengartikan dengan orang tuanya, padahal abawahu juga diartikan dengan lingkungannya, pergaulannya, kemana anak ini mau diarahkan. Maka karena salah arahkan kadang orang tua dan lingkungan, maka jadilah dia kadang mencontoh agama Yahudi, mencontoh agama Majusi, mencontoh agama Nasrani. Sudah dilakukan pawai obor luar biasa, syiar, dukung, lanjutkan supaya paham anak-anak ini besok bahwa fitrah dia sesungguhnya bukanlah tanggal 1 Januari tapi 1 Hijriah yang dimulai dari Muharram. Kita cek bagaimana mereka membuat taubat dirinya supaya kembali kepada fitrahnya. Anak-anak ustadz yang kumpul yang laki-laki, siapa di antara kalian ini yang hafal 12 nama bulan-bulan Hijriah? Tolong tunjuk tangan. Hadiah susulan. Ada nggak? Nama-nama bulan 12 di bulan Hijriah, Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Siapa yang hafal? Tunjuk tangan. Zaki, hafal Zaki? Oh, habislah ini. Selesailah ini. Sini Zaki. Mana Habibmu Zaki? Oh, ada ceramah dia. Coba dulu Zaki, ajarkan ke jamaah kita nih. Bulan-bulan Hijriah, 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal.
kasih tuh. Nah, pas lah itu ya kan. Allahu Akbar, betul lah kau anak Ustaz Mustaqim, ya Allah, benar. Hadiahnya Zaki, ambil snack Ustaz satu yang sebelah situ. Ya gitu ya Zaki. Halal itu Zaki, masih banyak isinya itu, tidak ada Ustaz Qurani satu pun, cuma apa yang kau ambil tadi. Ya Zaki, betul kan Zaki? Selamat kalian Zaki. Salah Bapak Ibu. Memang tidak ada hartaku lagi, tengoklah, cuma tasbih sama kitab. Kalau aku kasih sama dia kitab, ini apa mau aku baca lagi? Kasih handphone ini marah orang rumahku. Kasih ini tasbihnya ada. Ya kan Zaki? Ada tasbihmu? Mau ini juga? Alhamdulillah. Nggak mau dia Bapak Ibu. Itu aja lah dulu Zaki. Ustadz tadi belum sempatnya ke rumah ngambil duit. Memang tak ada duit malam Bapak Ibu. Ya Zaki nggak apa-apa ya. Itulah Zaki. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di belakang kita bisik-bisik nanti. Jadi aman. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafalkan itu Bang, supaya aman negara ini besok. Ya. Lalu Pak Ustaz, kami kan sudah berganti tahun, makin dewasa, makin menjadi remaja, orang tua menikah jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek. Lalu bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Kalimat taba itu adalah kembali. Awalnya kita semua ini dulu Bapak Ibu tak ada dosa, tapi karena seiring waktu berganti, maka kita kenalah dosa. Maka pertanda Bapak Ibu menjadi orang soleh, ada perubahan dari tahun kemarin ke tahun ini. Yang tak bisa ditawar-tawar adalah melakukan taubat dari dua hal ini Bapak Ibu. Apa yang dua ini Pak Ustaz? Yang hubungannya dengan Allah, maka kembalilah kepada Allah. Yang hubungan dengan manusia yang kurang baik, perbaikilah itu dalam rangka kembali hubungan itu harmonis baik di hadapan Allah. Ustaz mau ingatkan ibu-ibu. Siapa ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda yang pernah Ustaz kasih amalan mandi taubat, dan bisa mandi taubat itu menggugurkan dosa-dosa dari mandi taubat yang biasa diajarkan guru-guru kita. Mandi taubat yang pakai bacaan, bukan hanya sekedar ayat niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Masih ada nggak yang ingat bacaan itu? Udah lupa lagi ya Bu? Banyak kali pikiran ibu nampaknya ini ya. Udah lupa? Ada yang ingat ibu-ibu? Atau bapak-bapak ada yang ingat Pak? Mandi taubat supaya cepat gugur dosa, maka kemudian diulang kaji malam hari ini bagi yang belum pernah mendengar, kita amalkan sama-sama. Kalau hubunganmu dengan Allah ini tak sulit-sulit, asal mau saja berubah, insya Allah, Allah lebih besar ampunannya dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Solat yang berpuluh tahun tak dilakukan, bapak yang tak pernah ke masjid, yang tak pernah puasa Ramadan, yang tak pernah mau infak sedekah, kesalahan-kesalahan ini kepada Allah bisa dilakukan dengan yang pertama, mandi taubat dulu Bapak Ibu, karena an-nadam penyesalan sudah muncul dari 1 Muharram kemarin. Masuk ke dalam kamar mandi, kemudian baca doa, sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala, dalam hati berniat wajib supaya sah mandi taubatnya. Apa Bapak Ibu yang dibaca saat mengambil air yang pertama? Ada yang dapat atau sudah lupa sama sekali? Tanya abang-abang ganteng kita ini. Apa abang ganteng yang KKN sekarang bacaan mandi taubat menyiramkan air 1, 2 dan 3. Kalau abang dapat aku kasih 100.000. Kalau abang tak dapat kasih aku 500. Dari bangku dulu yang dipelajari itu. Kakak-kakak yang cantik-cantik yang di belakang ini. Siapa yang dapat bacaan mandi taubat, mandi yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Siapa yang dapat? Karena kalian perempuan ku tambah 50.000 lagi, karena saling kenal kita. 150.000. Kalau abang-abang 100, kakak-kakak 150. Ayo Kak, yang pakai kacamata, nampaknya dapat dia. Ayo Kak. Oh, tidak dapat rupanya. Pernah nggak dengar Bapak Ibu amalan ini?
mulai dari Muharram ini ingin bertaubat kepada Allah, tidak cukup hanya dengan an-nadam penyesalan, tapi harus ada ritual mandi taubat, mandi penyesalan, mandi ingin kembali kepada Allah, menggugurkan dosa-dosa. Ambil airnya setelah baca aku mandi taubat karena Allah Ta'ala, ambil airnya, bacaannya singkat saja, rahmatullah. Pernah dengar Bapak Ibu? Ulang sekali lagi ya. Ambil airnya, siramkan ke kepala, bacakan rahmatullah. Dapat kira-kira? Itu saja ya, pendeknya. Cuma targetnya 100.000 tadi Bapak Ibu. Rahmatullah. Coba sama-sama. Mantap itu. Air yang kedua makin pendek lagi bacaannya. Apa bacaannya? Masih ada yang nyambung satu-satu nampaknya, tapi lebih banyak lupanya. Ambil air yang kedua, baca afwallah. Sama-sama. Air yang ketiga, ku kasih kesempatan lagi sama anak KKN. Kalau dapat 300.000. Ayo Pak, MC. Oh, ditengoknya samping sebelahnya. Kau aja lah, nanti kita bagi dua katanya. Mana bisa begitu Pak? Siapa yang dapat, dia nanti Bapak Ibu. Bacaan mandi taubat yang ketiga ini memang agak panjang sedikit, tapi nanti tolong cari dalam Al-Quran, engkau akan jumpa dia di juz 29. Apa bunyinya itu Pak Ustaz? Ambil air yang ketiga Bapak Ibu dalam rangka ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, namanya mandi taubat. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Sama-sama. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ikuti Ustaz, 1, 2, 3. Saqahum rabbuhum. Jangan kalian memandai-mandai. Aku bilang kan ikuti, maka aku ngomong dulu Bapak Ibu ikuti. Ini kok disambung? Disambung kaca balau lah. Ikuti Bapak Ibu ya. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Air pertama tadi bacaannya rahmatullah. Air yang kedua bacaannya afwallah. Air yang ketiga bacaannya saqahum rabbuhum syaraban tahura. Rahmat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Afwallah, kemaafan dari Allah. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ayat Al-Quran. Tolong nanti mahasiswa cari itu ada di surah apa, supaya kalian paham. Dia ada di tengah sikit dan dia tidak langsung dari pangkal ayatnya. Atau langsung kita tanya yang bersangkutan, surah apa itu Adinda yang mahasiswi yang di belakang? Udah kalian searching di Google belum? Searching sekarang, screenshot, bagikan ke kawan-kawan. Surah apa Adinda? Ini lama-lama saya cakap dengan kalian nanti ini kamera hidup, marah pula orang rumah saya. Bang Adi ceramah mahasiswa jadi tanya, tanyalah Bang Adi, katanya nanti sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti akan di-share oleh mahasiswa kita. Rahmatullah, afwallah, saqahum rabbuhum syaraban tahura. Keluarlah dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, maka langsunglah lakukan mandi taubatnya. Sudah, langsung sholat sunnah taubat boleh, atau sholat sunnah wudhu pun boleh. Nanti selanjutnya akan kita urutkan. Setelah Bapak Ibu melakukan sholat taubat,
Kemudian zikirnya silahkan mau astaghfirullah atau astaghfirullahalazim atau istighfarnya sayyidul istighfar pun tak apa-apa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu sudah dapat sayyidul istighfar apa belum? Sudah. Bapak-bapak enggak Ustaz tanya, udah duluan kami hafal tuh ketimbang ibu-ibu. Ya kan Pak? Insyaallah lah, dari wajah bapak-bapak yakin saya dapatnya itu. Jangan mempermalukan jenis kelamin Pak, harus lebih jago kita dari mereka. Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar. Setelah baca sayyidul istighfar, baca istighfar, bapak yang 40 tahun ke atas, ibu yang 40 tahun ke atas, tidak cocok lagi istighfarnya seperti istighfar habis sholat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar habis sholat Bapak Ibu. Kenapa Pak Ustaz habis sholat harus istighfar? Karena Bapak Ibu dalam sholat banyak juga kadang cacat amal kita. Istighfar itu untuk mengaku-ngaku salah supaya Allah sempurnakan sholat kita tadi. Maka Bapak habis salam jangan langsung push berangkat, tahan dulu sebentar. Astagfirullahalazim. Mana tahu tadi ya Allah 4 rakaat sholat isya ini hanya 1 rakaat aku yang mengingatmu ya Allah, 3 rakaat lagi tak kemana-mana pikiranku. Astagfirullah, itulah batas kemampuanku, terima ya Allah. Rukukku tadi kurang bungkuk sedikit, sempurnakan ya Allah. Bacaan Fatihahku kurang pasti, sempurnakan ya Allah. Duduk antara 2 sujud kurang pas tadi karena aku ada rematik, sempurnakan ya Allah. Maka Bapak jangan sombong-sombong kali sama Allah, tahan sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan langsung push berangkat. Apa yang kita sibukkan Pak dalam hidup ini, kalau detik itu Allah cabut nyawa kita, kesibukan itu akan berakhir, tidak akan bisa kita lakukan lagi Bapak Ibu. Jangan anggap remeh istighfar Pak habis sholat, terutama sholat fardu. Menetes air mata, kemudian mohon ampun sama Allah, selesai masalah. Sholat yang 20 tahun tadi dikerjakan, angsur-angsur saja, qada. Puasa Ramadan yang waktu muda, waktu lajang tadi kerjakan, qada, selesai masalah. Maka bertaubat kepada Allah. Datang kita berjalan, Allah akan sambut dengan berlari. Ketika kita berlari, lebih kencang lagi Allah datang. Jangan semua keluargaku putus asa dengan masa lalu. Mungkin kita pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, banyak dosa kita kepada Allah. Malam ini mandi taubat, istighfar, Allah ampunkan semua itu Bapak Ibu. Asal dalam hati kita yang pertama an-nadam, menyesal, kemudian berniat jangan pernah mengulangi dosa itu kembali. Selesai masalah. Yang paling sulit ini Bapak Ibu dosa kepada manusia. Wahai seluruh keluargaku orang kampung baru, mudah-mudahan jangan lagi kita yang sudah mengaji, kita yang sudah rajin ke masjid, kita yang sering mendengarkan tausiah, jangan anggap remeh dosa-dosa kita kepada manusia. Dosa cakap, dosa kelakuan, dosa mengambil hak orang, dosa mengulur-ulur gaji orang, dosa mengambil tanah orang, dosa kepada manusia. Air mata darah pun kau teteskan tiap malam, kalau belum kau selesaikan dengan manusia, Allah belum mau menerima taubatmu, wahai hamba-hamba Allah. Kalau cakapmu menyinggung perasaan orang, ingin kau menjadi orang baik, malam ini berniatlah, kalau masih hidup aku besok pagi ya Allah, akan aku catat nama-nama orang-orang yang pernah tersakiti oleh lidahku, akan aku datangi rumahnya besok pagi, aku akan datang minta maaf kepada mereka. Sepakat ibu-ibu? Tak ada kalian sepakat satu pun. Udah berapi-api aku ceramah, ibu mengatakan sepakat, itu pun payah. Ulang sekali lagi.
Malam ini ya Allah, aku ingin menjadi orang soleh, harus bertaubat sama Allah. Aku sudah perbaiki sama manusia, saudaraku, tetanggaku, jiranku, masyarakatku. Banyak dosaku selama ini ya Allah. Ucapanku kasar, aku akan catat nama mereka satu persatu. Besok pagi aku akan mulai dari rumah yang terdekat, akan mengetuk pintu mereka, mengulurkan tanganku mengucapkan, maafkan aku ya Kak, maafkan aku ya Bang, maafkan aku sana, maafkan aku Dato, maafkan aku, maafkan aku. Mampu nggak Bapak Ibu melakukan itu atau tidak? Masih hidupnya jamaah ini atau gimana? Masih hidupnya Ibu? Pertanyaan Ustadz itu kurang jelas atau Ibu tidur? Jelas. Sepakat nggak mulai besok? Karena kita ingin menjadi orang soleh, syarat yang pertama kan taubat. Taubat sama Allah sudah kita lakukan. Taubat kepada manusia ini yang susah urusan. Sepakat nggak mulai besok berkeliling kampung baru, tanah datar, kelurahan Ujung Batu, langsung ke Tengkurejo kilo 4, ke Ngaso mutar, balik ke Pematang Tebing, Sukadamai, balik ke Al-Huda. Pasti Bapak tahu, pasti Ibu tahu berapa banyak orang yang pernah Bapak Ibu sakiti. Catat nama itu satu persatu sebelum malaikat maut datang menjemput kita. Sepakat Bapak Ibu? Ragu juga saya Bang Adi ini. Dan yakin saya di Bapak Ibu. Kenapa? Kok ragukan kami Ustaz? Karena ini berat guys. Berat. Luar biasa beratnya. Aku Pak Ustaz begitu keketok pintunya, terbayanglah aku cemana raut wajah dia akan menyambutku. Cemana kalau sampai dibantingnya pintunya Pak Ustaz? Maka kau lari. Setelah nanti beberapa hari datang lagi balik. Aku datang ke sini tujuannya baik. Aku tak ingin membawa dosa perselisihan ini nanti di hadapan Allah. Aku datang ke sini mau minta maaf ya Kak. Apa kata dia dari dalam? Sekali lagi kau nak pergi dalam hitungan kelima, nanti tahulah tak kutanggung keselamatanmu kata dia. Lari lagi kali kedua. Yang penting maksud sudah sampai. Hari ketiga datang lagi balik kesempatannya. Diketok pintu, tak ada menyahut apapun, tapi bunyi di dalam sudah ketahuan bakalan bahaya akan menghadap. Maka setelah 3 kali kau datangi rumah yang pernah berselisih denganmu, maka cukup serahkanlah dia kepada Allah. Maka sudah selesai masalah kita Bapak Ibu. Asal mau Bapak Ibu memulai dengan niat baik, Allah tidak paksa kita di luar batas kemampuan kita. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ya Allah ya Tuhanku, aku sudah datangi rumah orang yang pernah sakit hati gara-gara ucapanku. Berapa kali kau datang? Udah 3 kali ya Allah. Pertama kali aku datang, dia usir aku. Kali kedua aku datang, ya Allah, dia banting pintunya. Kali ketiga aku datang, hampir-hampir digoroknya leherku, takut aku, ya Allah. Sudah kau maafkan itu ya Allah. Biarlah dia yang berurusan dengan Allah. Yang penting kita yang sudah mengaji, gentleman, akui kesalahanmu di hadapannya, bahwa pernah kau berbuat dosa menyakiti makhluk Allah yang bernama manusia. Kalau dosa sama kambing, apa cara minta maaf Pak Ustaz? Gimana caranya itu ibu-ibu? Kambing, aku minta maaf sama engkau ya. Kadang lewat ke depan rumah nih, aku lempar kau pakai batu. Maafkan aku ya kambing. Gimana minta maafnya Bapak Ibu? Tak bisa kan? Makhluk Allah yang disebut manusia itulah makhluk yang paling mulia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakiti dia karena Allah pun memuliakan manusia. Pak Ustaz, aku kalau nyakitin orang rasa-rasanya tidak terlalu banyak dosaku Pak Ustaz. Tapi aku satu penyakitku. Apa itu Pak Ustaz? Karena harga tanah sekarang di Ujung Batu 5 tahun terakhir ini agak melonjak sedikit. Sering Pak Ustaz ku pindah-pindah batas tanah dengan tetangga itu. Apa cara Pak Ustaz?
Apakah kalau pernah ambil tanah tetangga sejengkal, 2 jengkal atau setengah meter, lalu kemudian dia tak melawan, permasalahan selesai? Atau ingin hijrah kemudian beristighfar tiap malam, ya Allah, aku sadar mengambil tanah tetanggaku di setengah meter, tapi dia tak pernah melawan. Mungkin dia ikhlas, ya Allah, maafkan dosaku ini, ya Allah. Pertanyaan, apakah bisa Allah terima taubat model seperti itu, Bapak Ibu? Hati-hati orang yang serakah mengambil tanah. 1445 sudah berlalu 3 hari. Maka kalau yang sudah terlanjur mengambil tanah, ingat hadis Nabi, siapa yang mengambil tanah saudaranya barang sejengkal pun, besok di akhirat kau tak selesaikan di dunia ini, besok di akhirat akan dikalungkan fi unuqihi, di atas pundak lehernya 7 lapis bumi kali berapa yang kau rampas di dunia ini. Sejengkal sikitnya itu Pak Ustaz, sejengkal kali 7 lapis. Banyak juga itu Bapak Ibu. Kalau 1 hektar Pak Ustaz ada isinya sawit sama jengkol, sawit jengkolnya ikut sekalian besok, 1 hektar kali 7 lapis. Aku tidak percaya rasanya Pak Ustaz. Kalau tidak percaya Pak, kita tunggu kiamat itu besok sama-sama. Kita tengok di akhirat besok, siapa yang memundak kebun sawit, siapa yang memundak nanti jengkol, siapa yang memundak tanah 7 lapis. Di akhirat besok akan ketahuan. Bersyukurlah hidup malam hari ini masih bisa diingatkan, pendengaran masih bisa. Kalau Bapak tidak segera selesaikan itu, ingat baik-baik, anak kita besok akan menempati pertapakan rumah itu, dia tak tahu sejarah. Cucu kita besok setelah anak meninggal akan dibuatnya fondasi dia tempati. Siapa pelakunya? Kakeknya. Di mana kita kakek ini sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, mengalirlah namanya dosa jariah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka taubat ini yang paling sulit adalah kepada manusia Bapak Ibu. Ucapan yang terlanjur minta maaf, kemudian harta yang terambil balikkan. Kalau dia minta itu harus diganti rugi, gantilah. Tapi kalau dia nanti mengikhlaskan, alhamdulillah. Jangan-jangan kita pelakunya yang terlalu banyak mengambil, maka istighfar malam ini tak cukup, harus balikkan itu semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 21:42, 11 detik Bapak Ibu, baru 1 yang kita bahas. Ciri orang yang beruntung adalah al-mabadiru bit-taubah, orangnya bersegera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabangnya 2, yang pertama kembali kepada Allah, yang kedua dosa kepada manusia dia selesaikan supaya bersih dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang kedua, pertanda orang yang beruntung itu barometernya adalah al-mudawamatu qiyamul lail, Al-Quran, ad-doa. Kalau Bapak Ibu ingin mencek diri kita ini orang yang beruntung tahun 1445 dibanding 1444 yang lalu, maka cek mulai nanti malam, mampukah kita Bapak Ibu melakukan qiyamul lail, solat tahajudkah itu, solat witirkah itu, atau tidak solat sama sekali, tapi dia bangun baca Quran, dia berzikir, dia berdoa, dan sama nilainya dengan qiyam, tegak berdiri. Bukan diartikan hanya solat, tapi dia menghidupkan malam-malam itu dengan amal-amal soleh. Mau Bapak Ibu saya kasih, tak usah tahajud, tapi pahalanya lebih dari tahajud. Baca saja. Mau Bapak Ibu? Nanti menjelang tidur Bapak Ibu, baca saja begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tutup dengan Faghfirli. Arti faghfirli itu maka ampunilah aku. Ketika mau tidur baca itu Bapak Ibu. Sebesar apapun dosa kita yang berhubungan dengan Allah, sebelum kita tidur Allah sudah ampunkan itu Bapak-bapak.
Pak Ustaz, aku tetapnya bangun jam 4, tapi melangkahkan kaki ke kamar mandi ambil air wudhu itu yang gak mampu Pak Ustaz. Sehingga pas aku bangun, nanti setelah sadar kucek-kucek mata, aku tidur balik Pak Ustaz. Bangun jam berapa? Azan subuh nanti Pak Ustaz. Aku tidak mampu hari ini solat tahajud, tidak mampu solat taubat, tidak mampu solat witir, tapi aku tetap bangun sebelum subuh. Apa yang bisa kulakukan Pak Ustaz supaya masuk aku dalam kategori qiyamul lail? Rupanya baca kembali yang tadi. Biarpun bapak ibu orang tuaku tak tahajud, tak qiyamul lail, tapi dihitung lebih dari pahala qiyamul lail. Tapi jangan diartikan cukup baca saja, tidak usah lagi tahajud. Salah. Kalau dia baca itu plus tahajud, makin banyak pahalanya. Kalau dia tak tahajud, tak witir, baca ini, tetap dia dapat pahala qiyamul lail. Ayo kita baca sama-sama supaya nanti malam action, amalkan langsung supaya Allah tolong kita lebih baik tahun ini dibanding tahun semalam. 1, 2, 3 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli. Kalau bapak ibu nanti lupa ujungnya faghfirli, baca saja bahasa Indonesianya, ya Allah, maka ampunilah aku, sama tidak mengurangi fadilah dari amalan ini. Amalkan itu bapak ibu nanti malam. Itu ciri kedua orang-orang yang akan dirubah Allah hidupnya lebih baik tahun ini dibanding tahun yang sudah-sudah. Al-mudawamatu qiyamul lail, mendawamkan, merutinkan, membiasakan qiyamul lail. Kalau bapak ingin mencek istrimu adalah istri soleha, tengok pernah gak dia pak solat malam. Kalau ibu mau ngecek suami ini adalah orang soleh, orang baik, maka tengok pernah gak dia mohon maaf solat tahajud, solat malam. Kalau bapak ibu ingin mengetahui anak-anak kita ini apakah anak soleh soleha, maka kemudian cek dulu mampu gak dia solat tahajud di malam hari. Kalau mampu dia, berbahagialah, dia bakalan besok menjadi anak yang sangat-sangat berbakti. Karena sudah mulai dari belia, dia sudah mampu bangun menghidupkan qiyamul lail. Ciri kedua orang-orang yang akan diangkat Allah semakin tahun makin bagus bapak ibu, diberi Allah hidayah petunjuk dalam kehidupannya, insya Allah. 2148 bapak ibu, baru 2 yang kita kaji ini. Ada lagi anak KKN ini tabligh akbar susulan kedua. Kalau ada lagi nanti biar aku saja kalian undang 2 lagi menjelaskan. Ada lagi? Nah ada lagi? Belum ada lagi ya. Tapi tadi ada program lanjutan katanya. Ada kan? Buat saya tabligh akbar. Nanti saya sampaikan 2 lagi. Malam ini 2 saja dulu. Ya tak? Ragu pula saya bapak ibu. Selesaikan aja malam ini. Kalau ada tabligh akbar sekali lagi, biar ku tanggung kaji di bapak ibu. Tapi karena ini keluarga sudah saling kenal, tidak mungkin ditanggung-tanggung, nanti penasaran, payah, tak bisa pula tidur gara-gara ini bapak ibu. Baru berapa? 2. Saya kasih bonus 55. Bang Putra itu 48. Nanti pas 55 ceng selesai kita bang. Di video udah berapa menit bang? Udah hampir 45. 44. 1 menit lagi 45. Yang ketiga ini agak berat sedikit. Tapi bagi orang yang sudah Allah beri petunjuk, makin baik dia, gampang dia lakukan. Apa kata para ulama? Al-afu amman zolamaka, pertanda engkau tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin, engkau mampu memaafkan
orang yang suka berbuat jahat, zalim, aniaya terhadap dirimu sendiri. Mampu nggak Bapak melakukan itu? Pertama tadi taubat, kita punya salah sama orang, kita datangi minta maaf. Sulit juga Pak Ustaz. Mana Bapak lebih sulit minta maaf dibanding memaafkan? Mana lebih sulit ibu-ibu? Janganlah salah-salah, udah lalu malam ini. Mana lebih sulit minta maaf dibanding memaafkan? Ibu-ibu tetap bertahan nih Pak. Minta maaf Pak Ustaz. Allahu Akbar. Contoh. Saya dengan si Zaki, begitu datang dia ke depan ini, kemudian tak ada angin, tak ada hujan, tak ada salah, langsung saya mohon maaf, cubit si Zaki. Kesakitanlah dia. Setelah dia kesakitan, apanya Ustaz nih kata dia. Baru saya bilang, Zaki, maafkan Ustaz ya. Mana lebih sulit saya minta maaf ke Zaki dibanding dia yang tersakiti? Iya Pak Ustaz, ku maafkanlah itu. Mana lebih sulit? Kan berubah jawabnya kan? Maka jangan tidur kalau mengaji ibu-ibu. Itu payah menerjemahkannya itu. Susah rasamu mendatangi orang yang pernah kau zolimi, kau jahati. Jauh lebih sulit lagi untuk membukakan hati, memberi maaf kepada orang yang menjahati, menzolimi kita Bapak Ibu. Di mana posisi kita hari ini? Mungkin banyak juga posisi kita hari ini di nomor 3 ini yang bisa membuka permohonan maaf kepada saudara sanak famili kita. Ya Pak ya. Buka saja hati ini. Karena bagaimanapun kita bakalan meninggal dan kita di besok Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau sudah cucu kemenakan datang, jiran tetangga datang, rekan kerja datang, yang bertahun-tahun berselisih, datang dia ke rumah kita. Jelas-jelas dia yang mulai konflik dulu. Maka ketika engkau ingin berubah menjadi baik, ketika dia katakan, Bang, Datuk, maafkan aku ya Datuk. Dengan lapang hati berkata, maafkanlah dia. Iya, saya pun juga salah juganya. Ego saya ini tinggi. Maka hari ini kita sama-sama menjaga. Jangan terulang lagi nanti ke depannya. Ketika kalian sudah berpelukan, berjabat tangan, maka detik itu Allah ridha, tersenyum melihat orang ini. Turunlah rahmat Allah, dimudahkan kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jujur Bapak Ibu, kalau kita di ujung batu ini, di kilo 4 punya musuh, di Ngaso punya musuh, Pematang Tebing punya musuh, Durian Sebatang punya musuh, di Lintang punya musuh, di Kampung Baru ini punya musuh. Kira-kira Bapak Ibu, orang yang banyak musuhnya, perasaan dia dunia ini lapang apa sempit? Maka tentukan hidupmu sekarang. Jangan mau tanah seluas ini Allah ciptakan kepada kita, kita persempit dengan hati kita yang sempit tadi Pak. Asal diajak mengaji ke Tengkurejo, apa kata dia? Nanti datang musuhku situ, payahku. Tak ada salah masjid sama dia, tapi karena punya musuh di Tengkurejo, tak mau dia injakkan kakinya ke Tengkurejo. Nauzubillah. Diajak lagi mengaji ke Lintang, apa kata dia? Ada musuhku di sana. Di Kampung Baru pun ada musuh dia. Sampai kemanapun pergi ada musuhnya. Sebelum mati, orang inilah yang paling sempit hidupnya. Sebelum masuk sempitnya dia masuk ke dalam kuburnya. Maka perbanyaklah sahabat, saudara, kawan. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Pituah dari Medan Sumatera Utara, besok sampai kau nak di Rokan Hulu, jangan pernah kau mencari musuh. Apabila orang memusuhi engkau, kau datangi dia, kau tanya dia. Karena orang Medan ini, apa yang dia pikirkan, apa yang ada di dalam, dia tak bisa memoles kata dengan manis. Sama dengan waktu dia masih kecil, dilatih makan daun singkong. Daun singkong itu dimakan pagi, nanti jam 10 daun singkong tak berubah warnanya Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Betul tak? Daun singkong dimakan pagi hari, mohon maaf jam 10 pagi dibuang ke toilet, ke jamban. Sama nggak warnanya Bapak Ibu? Karena saya juga bagian yang dibesarkan dari daun singkong.
maka saya tidak bisa Bapak Ibu muluk-muluk menyampaikan kaji ini. Mau tersinggung, tersinggunglah. Yang penting yang kuingatkan hari ini diriku dan seluruh keluargaku, lapangkan hatimu. Hidup ini tak lama. Jangan sampai mata tertutup, musuh masih bergelimpangan. Diumumkan Pak Imam dari Al-Huda besok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke hadapan Allah seorang hambanya bernama Sianu. Didengarnya dari telinga, dari rumahnya, dari ventilasi rumah. Apa kata dia? Mati juga rupanya kawan, sombongnya selama ini. Kacau balau kita Pak. Jangankan menengok serajah kita, jangankan menyolatkan kita, doa dari dia pun tak kita dapat. Gara-gara kebusukan hati kita selama ini, tak pernah mau memberi maaf dan minta maaf kepada orang lain. Sepakat kita nomor 3, perbaiki hidup ini dengan banyakkan minta maaf. Kalau datang orang minta maaf, maafkan dia, karena hidup ini singkat Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu bertanya sama Ustaz Rangkuti ada musuh di ujung batu nih. Saya satu pun tak punya musuh, tapi yang memusuhi saya sekarang di Bapak Ibu banyak bergelimpangan. Kalau Bapak seorang pedagang, maka biasa saingan musuh Bapak juga pedagang. Kalau saya sekarang menjadi ustaz, yang tak suka pun menengok saya bukan pedagang, tapi siapa Bapak Ibu? Ustaznya. Yang tak suka menengok kita biasanya yang satu profesi dengan kita. Bapak jualan, saingan Bapak yang jualan. Tidak kan mungkin Ustaz Rangkuti iri hati nengok Bapak jual beras, saya tak jual beras. Begitu Bapak Ibu. Jadi kajinya Pak Ustaz, biarkanlah orang terus mengorek-ngorek kesalahanmu, biarkan dia tanamkan dalam dirinya permusuhan kepada engkau, tapi engkau jangan pernah punya musuh. Jumpa dengan mereka, kau senyum saja. Kalau dia balikkan mukanya, dia berpaling, kau senyum saja. Apa doa dalam hatimu? Ya Allah, semoga suatu saat hatimu lembut, semoga Allah berikan kau ketenangan supaya bisa menerima bahwa hidup ini singkat wahai saudaraku. Mumpung live streaming supaya mereka dengarkan, saya tak punya musuh di ujung batu, tapi yang memusuhi saya sekarang makin banyak, karena sudah sekarang sampai 200 lebih subscribe UJR channel, subscribe, like and share. Banyak yang kepanasan tak suka, tapi saya lanjutkan itu sampai titik darah penghabisan, karena ini dakwah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar. Dari takbir Bapak Ibu tak yakin saya. Nampaknya Bapak Ibu masih keberatan nampaknya. Maksudnya apa? Jangan mencari musuh, tapi tak terelakkan kita akan tetap dapat musuh. Ketika musuh itu datang, maafkan dia, dan kemudian yang paling mustajab, doakan dia Bapak Ibu. Disitulah ciri orang soleh yang ketiga. Al-afwu amman zolamaka, mampu kau maafkan orang yang jahat kepadamu. Ini bukan sembarang orang yang bisa melakukannya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah qasdul khairi li jami'i ibadillah. Senantiasa hatimu berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Jangan suuzon, jangan buruk sangka. Tidak semua yang nampak zahir mata kita ini itu salah Bapak Ibu. Kadang sudah beberapa hari baru tahu kita. Yang kita nilai hari ini rupanya salah total, tapi 2-3 hari ke depan baru Allah tunjukkan kita kebaikan. Kaji kita yang nomor 4, belajar menata hati malam ini Bapak Ibu. Yang nampak mata jangan langsung dihakimi, diputuskan sebelum check and recheck, supaya muncul pemikiran husnuzon, baik sangka, tidak ada lagi buruk sangka dalam hati kita. Inilah pangkal perubahan yang luar biasa. Lengkap 4 kaji kita malam hari ini, mampu diamalkan insya Allah. Barometer 144 sudah selesai, 1445 sedang berlangsung. Maka bertarunglah dengan 4 perkara ini. Semoga kita semua sesuai harapan ayahanda tadi, tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 21:59, kurang beberapa detik lagi. Apakah panitia doa dulu, atau bagi hadiah dulu, atau makan dulu? Mana ya? Doa dulu, baru bagi hadiah.
jamaah dahulu kemana ini? Nah apa? Sana rencana saya paling pertama nanti bubar nih. Kalau sudah saya tutup dengan doa itu tadi, ayo kemana? Doa dulu kan? Biarlah saya tunggu nanti sampai selesai, ya kan? Ketakutan juga panitia kita ini nampaknya Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama istighfar, kita bacakan suratul Fatihah, kita aminkan doa-doa terbaik malam ini. Kaji ini biarpun sedikit, yang paling penting bagi kita Bapak Ibu diamalkan. Itu pertanda ilmu barokah. Banyak pun kaji dan diamalkan, tak ada obat seperti pohon yang lebat tapi tak ada buahnya. Maka harus pohon itu menjadi tempat berlindung, buahnya bisa dipetik. Itulah amal-amal kita. Kajinya dapat, tinggal action, amalkan saja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina rabbirhamhum kama rabbawna shighara wa limasajidna wa limasyayikhna wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu semua keluargaku, penghormatan dan kesempatan ini. Maafkan Ustaz dunia akhirat, keterbatasan ilmu kebodohan saya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan, diizinkan dunia akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.